Bukan Untukmu, Chapter 14, Kecurigaan Freddy. Setelah Herlan pergi, Freddy langsung menutup pintu rumah itu, lalu kembali menghampiri Mita yang masih berdiri di tempatnya. Paman Herlan sudah pulang, Mama boleh tidur sekarang, aku juga mau tidur, aku lelah, katanya, seraya tersenyum tipis, lalu pergi dari hadapan Mita. Wanita itu terus menatap punggung Freddy yang semakin jauh. Ia lalu bergumam dalam hati, sebenarnya dia percaya atau tidak dengan karanganku. Aku harap dia percaya dan tidak mencurigai adanya hubungan terlarang antara aku dan Herlan. Ya, semoga saja. Mita menghela nafasnya lalu pergi ke kamar. Sementara Freddy yang sudah masuk ke kamar lamanya langsung duduk di kursi kerjanya. Pria itu terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku tahu kalau mereka berbohong padaku, batinnya. Rupanya Freddy sudah bisa membaca kebohongan mereka dari gelagat yang ditunjukkan oleh keduanya. Maka dari itu, Freddy langsung mengusir Herlan dengan cara yang halus, supaya tidak dicurigai kalau Freddy mengetahui kebohongan mereka. Untuk lebih memastikannya lagi, Freddy pun bergegas menghubungi Amira. Panggilan pertama tidak diangkat oleh Amira. Freddy kembali menghubungi Amira untuk yang kedua kalinya. Namun lagi-lagi Amira tidak juga mengangkatnya. Merasa percuma, Freddy pun berniat menghubungi Amira besok pagi. Freddy tak menyangka kalau niatnya menginap di rumah Mita karena terlalu malam kalau ia harus pulang ke apartemennya, membuat Freddy harus mengetahui perselingkuhan ibunya. Freddy menatap foto keluarga di meja kerjanya. Ia lalu meraih bingkai foto itu. Tatapannya fokus kepada potret sang ayah yang berdiri gagah di sebelah Mita dengan seragam pilotnya. Jika dugaanku benar, kalau ada yang tidak beres dengan Mama dan Paman Herlan, aku tidak akan pernah memaafkan Mama sampai kapanpun, karena dia sudah tega menyakiti Papa yang begitu mencintainya, batin Freddy. Ia lalu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Jauh di dalam lubuk hatinya, Freddy berharap dugaannya itu salah. Freddy tidak ingin kedua orang tuanya berpisah. Aku juga tidak akan memaafkan Paman Herlan yang sudah menghancurkan rumah tangga Mama dan Papa. Freddy mengepakkan tangannya, menahan amarah. Sementara itu, Herlan kembali pulang. Ia yang merasa kehausan langsung pergi ke dapur. Dari mana kau tahu hubunganku dengan Sena? Suara Reno sedikit mengagetkan Herlan yang sedang meneguk air minum di dalam gelas. Herlan lalu menaruh gelas yang masih berisi air setengahnya itu di atas meja. Menoleh pada putra sulungnya itu, kemudian berkata, "Papa tidak sengaja mendengar percakapanmu di telepon dengan temanmu," jawabnya. "Lalu, apa sekarang kau masih memanfaatkan wanita itu?" tanya Herlan. Sesaat Reno terdiam, namun kemudian ia menjawab, "Tidak, hubungan kami sudah berakhir karena aku menyadari kesalahanku." Reno tak sedikit pun mengalihkan tatapannya dari Herlan. "Lalu apa kau juga ingin Mama dan Papa bercerai?" tanya Herlan. Jika Reno saja merasa bersalah dan mengakhiri hubungannya dengan Sena, maka kemungkinan Reno juga menginginkan Herlan dan Anita bercerai. Begitu pikir Herlan. Reno lagi-lagi terdiam seolah sedang memikirkan jawaban yang tepat untuk Herlan. "Jika berpisah itu lebih baik, lakukanlah," kata Reno, lalu pergi dari hadapan Herlan. Ia tak ingin memperpanjang obrolan yang tidak menyenangkan itu. Biarkan Herlan berpikir yang mana yang terbaik untuk hubungan mereka. Begitu pikir Reno. Entahlah, Herlan tidak bisa memutuskan. Satu sisi ia masih ingin bersama dengan Anita, namun di sisi lain, Herlan ingin melepaskan Anita karena ia merasa sudah sangat membebani Anita. Tanpa mereka tahu, sebenarnya Herlan sudah berusaha mencari pekerjaan. Namun sampai saat ini, dia belum mendapatkannya juga. Sehingga Herlan hanya bisa bergantung kepada Anita. Dan kemarahan Reno terhadapnya membuat Herlan semakin tersadar bahwa dirinya memang tidak berguna sebagai seorang suami dan juga seorang ayah. Mungkin aku juga harus melakukan hal yang sama seperti Reno melepaskan wanita itu, daripada aku terus membebaninya. Tapi bagaimana dengan Romi? Dia masih kecil. Haruskah dia menjadi korban atas perceraian kedua orang tuanya? Batin Herlan. Pria itu benar-benar tak bisa berpikir dan memutuskan langkah mana yang terbaik yang harus diambilnya. Tak ingin mengambil keputusan yang salah,
Herlan pun memilih merenung beberapa waktu. Pria itu lalu membawa langkahnya ke kamar, dan sesampainya di sana, ia tak melihat keberadaan Anita. Herlan pun sudah menebak kalau Anita pasti tidur di kamar Romi, karena tadi Romi begitu ketakutan melihat pertengkaran mereka. Herlan merasa bersalah kepada anak bungsunya itu, karena ia selalu membuat Romi ketakutan. Sepertinya aku harus kembali mencoba mencari pekerjaan, supaya aku bisa bertahan dengan Anita dan tidak terus bergantung kepadanya. Mengingat pertengkarannya selama ini adalah karena masalah tanggung jawab dan juga finansial. Mungkin dengan dia kembali bekerja, rumah tangganya akan kembali rukun, dan mungkin juga itu adalah keputusan yang terbaik. Setidaknya dia mau mencoba memperbaiki semuanya, dan untuk masalah perselingkuhannya dengan Mita, dia akan memikirkannya nanti. Tapi yang jelas, Herlan juga harus bisa terlepas dari Mita dan melupakan segala perasaannya terhadap mantan kekasihnya itu. Sementara itu, Reno yang kini kembali ke kamarnya, merenung memikirkan rumah tangga kedua orang tuanya. Ia membayangkan jika sampai kedua orang tuanya itu bercerai dan Romi yang masih kecil harus menjadi korban atas perceraian mereka. Namun ia kembali berpikir, jika ia saja memilih mengakhiri hubungan dengan Sena karena tak ingin menjadi beban wanita itu dan berhenti dari ketergantungan terhadap wanita itu, maka keputusan terbaik juga untuk Herlan dan Anita adalah berpisah, supaya beban Anita sedikit berkurang. Namun, Reno juga tidak tahu bagaimana perasaan Anita terhadap Herlan. Apakah ibunya itu masih sangat mencintai Herlan, atau rasa itu sudah berkurang, atau bahkan mungkin hilang. Reno tidak pernah tahu itu. Namun, jika perasaan itu masih ada, kemungkinan besar Anita tidak akan membiarkan rumah tangganya berakhir. Reno sangat tahu seperti apa watak ibunya itu. Anita akan berjuang mempertahankan sesuatu yang ia ingin sesuatu itu terus berada dalam genggamannya, meskipun ia harus kesakitan. Anita yang belum tertidur kembali mengingat pertengkarannya dengan Herlan, yang dipicu karena Herlan yang pulang larut dan bau parfum wanita yang menempel di bajunya. Wanita mana yang membuatmu berselingkuh dariku, Herlan? Apa kurangku? Aku sudah berjuang mati-matian untuk mempertahankanmu, meskipun rasanya sangat sakit. Tapi seperti itukah balasanmu berkhianat di belakangku? Anita kembali meneteskan air matanya, tak kuasa menahan rasa kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Herlan, dan merasa perjuangannya telah sia-sia. Segala kesalahan Herlan bisa dimaafkannya, tapi tidak untuk perselingkuhan. Karena baginya, perselingkuhan itu adalah suatu kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Jika Anita berhasil membuktikan kecurigaannya itu, maka ia tidak punya alasan lagi untuk mempertahankan Herlan. Dan karena rasa curiga itu sudah tertanam di pikirannya, maka mulai hari ini Anita akan mengurangi segala perasaannya terhadap Herlan, supaya ia bisa dengan mudah melepas pria yang sudah 30 tahun hidup bersamanya itu.